ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, kajian akidah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, menerima semua amal ibadah kita, dan kita istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita, kajian akidah Islam kita adalah tentang alamatul iman, tanda-tanda iman. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu iman. Iman itu bagaimana, dan iman itu adalah yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, dan kemudian bertambah dengan ketakwaan, bertambah dengan ilmu, bertambah dengan ketaatan kita, bertambah dengan tafakur dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan dengan tanda-tanda iman. Bahwa orang ketika beriman itu pasti ada tanda-tandanya, tanda bahwa dia adalah orang beriman. Karena iman bukan hanya di hati, iman itu harus lahir, iman itu harus ada buktinya. Karena memang iman adalah di hati, tetapi kemudian akan kelihatan dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti akan kita lihat bahwa ada hal-hal yang itu adalah bagian dari tanda-tanda keimanan. Jemaah rahimakumullah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tanda-tanda iman ini. Ada beberapa tanda, ada 7 tanda yang nanti insyaallah kita bahas. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilal insani min kulli syai'. Yang kedua, al-istijabah li awamirillahi wa rasulih. Yang ketiga, al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Yang keempat, itharul akhirah ala dunya. Yang kelima, imarul masajid. Yang keenam, mahabbatul ta'at wa bughdul ma'asi. Dan yang ketujuh, ar-ridha bil qada wal qadar. Jadi ini diantara 7 tanda keimanan. Maka orang yang beriman pasti memiliki 7 ini. Ini tanda orang beriman. Meskipun nanti akan kelihatan semakin kuat imannya, semakin kelihatan tanda tersebut, semakin lemah keimanan, semakin pudar tanda-tanda tersebut. Nah, ini kita harus mengaca dengan diri kita sendiri, apakah kita memiliki tanda-tanda tersebut. Kalau kita belum memilikinya atau lemah dalam diri kita, maka kita perlu memperbaiki diri kita sehingga kita akan betul-betul memiliki keimanan yang benar dan memiliki tanda-tanda tersebut. Jemaah rahimakumullah, meskipun 7 tanda ini belum semuanya. Namun ini adalah tanda-tanda yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Bahkan hampir-hampir ini semua harus ada dalam diri seseorang yang
betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilal insani min kulli syai'. Orang yang beriman itu akan menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada manusia yang lain dan dari segala apapun. Jadi Allah dan Rasul itu lebih dicintai dari yang lain, lebih dicintai dari dirinya, lebih dicintai dari kerabatnya, lebih dicintai dari yang lain-lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istijabah li awamirillahi wa rasulih. Menyambut ketika ada perintah Allah dan Rasulnya. Ada perintah Allah maka segera disambut, bukan dibiarkan, bukan kemudian ditunda-tunda, tapi segera menyambut ketika ada perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika cinta sesuatu itu karena Allah, karena ketika benci sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, itharul akhir ala dunya. Orang yang beriman itu akan lebih mendahulukan akhirat daripada dunia, lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Yang kelima adalah imarul masajid. Tanda iman itu adalah memakmurkan masjid. Ini terutama oleh laki-laki. Laki-laki orang beriman itu tandanya adalah memakmurkan masjid. Sering datang ke masjid, sering berjamaah di masjid, menghidupkan masjid. Itu tanda-tanda keimanan. Yang keenam adalah mahabbatut ta'at wa bughdul ma'asi. Orang yang beriman itu akan mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Dan yang ketujuh, ar-ridha bil qada wal qadar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tentang 7 tanda-tanda keimanan. Insya Allah akan saya bahas satu per satu insya Allah. Baik, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilal insan min kulli syai'. Ini tanda yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Jemaah rahimakumullah, maka orang yang beriman itu mau gak mau harus seperti itu. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena ketika dia beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat bahwa Allah adalah satu-satunya ilah, dan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan melahirkan bahwa hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan selalu mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Allah dan Rasulnya ini adalah yang paling dia cintai dari lebih dari yang lain-lainnya. Ini merupakan konsekuensi daripada iman itu sendiri. Jadi ini tanda iman dan juga merupakan konsekuensi. Orang yang beriman itu harus memiliki tanda ini, dan ini juga konsekuensi iman. Artinya kalau orang beriman tetapi tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, itu adalah iman palsu, pasti iman palsu. Karena ketika orang itu beriman, sudah menjadi konsekuensinya untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia menyembah Allah kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia akan mengikuti Rasulullah kalau dia tidak mencintai Rasulullah SAW? Jadi sudah menjadi konsekuensi, dan juga sekaligus menjadi tanda bahwa dia orang beriman. Ketika kelihatan bahwa dia mencintai Allah, tandanya dia orang beriman. Lebih mendahulukan untuk Allah dari yang lainnya, tandanya dia orang beriman. Jadi ini sekaligus konsekuensi dan juga merupakan tanda-tanda keimanan. Dan juga sekaligus
Ini merupakan cara untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Ini yang pertama, ini semuanya masuk ini. Tanda iman, konsekuensi iman, dan juga cara untuk bisa merasakan lezatnya iman, itu ini. Dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, maka akan bisa merasakan nikmatnya iman, akan bisa merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Iman itu ada rasa nikmatnya, ada kelezatannya. Dan ini akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakannya. Susah untuk bisa menjelaskan bagaimana rasa nikmatnya iman itu kalau belum merasakannya. Ya. Jadi iman itu adalah rasa lezatnya. Inilah yang membuat Rasulullah SAW mampu misalnya qiyamul lail berjam-jam karena merasa nikmatnya ketika beliau sedang sholat seperti itu. Karena merasa nikmat ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasakan nikmat yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan segala-galanya. Ini nikmatnya iman. Ya, ada 3 hal kata Rasulullah SAW, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai manusia, mencintai orang hanya karena Allah, bukan karena kayanya, bukan karena cakepnya, bukan karena macam-macam, tapi karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai orang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha an yaquda ilal kufri kama yakrahu an yulqa finnar. Benci dengan kekufuran, benci dengan kekufuran sebagaimana benci kalau dilempar ke dalam neraka, benci dengan kemaksiatan seperti dia benci kalau tersentuh api neraka. Jadi ketika di depannya ada kemaksiatan, itu ingatnya kayak neraka aja yang sangat panas. Maka ketika orang benci dengan kemaksiatan seperti dia benci dengan api neraka, maka itu akan bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi inilah 3 hal kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memilikinya maka akan bisa merasakan nikmatnya iman. Nah nih, jadi tanda iman adalah harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya, dan ini juga merupakan cara untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Jemaah rahimakumullah, maka kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan nikmat ketika kita melaksanakan Allah. Karena dengan cinta, Allah paling dicintai, Rasulullah paling dicintai. Maka ketika kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan, itu terasa nikmat. Karena kita adalah melaksanakan perintah yang kita cintai, yang paling kita cintai. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu misalnya mau bekerja ya dari mulai pagi sampai malam, sampai sore terus sampai malam, kerja keras untuk keluarga, dan kita rasakan nikmat itu. Kenapa? Karena untuk yang kita cintai, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tapi coba kalau kita udah bekerja tapi bukan untuk orang yang kita cintai, kita bagaimana? Kita pun tersiksa, gak nikmat. Tapi karena kita bekerja untuk yang kita cintai, maka semuanya nikmat. Seorang ibu hamil itu berat tuh ya, sangat berat. Tapi kok menikmati itu?
Kenapa? Karena mencintai anaknya, melahirkan meskipun sangat berisiko dengan nyawa, tapi dirasakan nikmat semuanya. Kenapa? Karena untuk yang dicintai. Menyusui anak juga berat, tapi karena ini adalah untuk yang dicintai, maka dia menikmatinya karena ada rasa cinta. Kalau tak ada rasa cinta, semua tidak akan nikmat. Begitu pula kita ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menikmati ketika menjalankan semua yang Allah perintahkan, sehingga rasanya nikmat meskipun mungkin berat. Sekarang ibu-ibu yang pakai jilbab atau pakai cadar itu merasa nikmat ketika memakainya. Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia cintai. Coba kalau nggak ada iman, mungkin panas, mungkin berat dan sebagainya. Karena ini menjalankan yang kita cintai, maka terasa nikmat semua itu. Jadi bisa menikmatinya akhirnya. Orang kalau sholat, ya, dan dia bisa menikmatinya karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau orang sholat tidak dengan cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin malas dan nggak menikmati sholat itu sendiri. Bahkan pada akhirnya kita akan selalu ingin sholat karena begitu cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang makan saja kalau nggak suka dengan makan itu, nggak bisa menikmatinya. Meskipun itu enak itu, tapi saya nggak suka, bisa menikmati, nggak bisa menikmati. Tapi karena ada rasa suka, maka bisa menikmati. Ya, dan atau juga misalnya masakan dari orang yang kita cintai, itu terasa lebih nikmat daripada masakan dari orang yang kita nggak mencintainya. Atau apalagi lalu kita memakan dari makanan dari orang yang kita benci, wah, kita nggak bisa menikmati itu. Meskipun nikmatnya bagaimanapun, kita nggak bisa menikmati kalau itu dari orang yang kita benci. Tapi karena dari orang yang kita cintai, maka meskipun mungkin makan biasa saja, tapi karena dari orang yang kita cintai, maka kita bisa menikmatinya. Nah, itu karena cinta. Maka ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa merasa nikmatnya iman. Nah, ini, maka mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kemudian mencintai orang juga karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, maka ini juga akan bisa merasakan nikmatnya iman. Karena tadi dengan rasa cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga benci dengan kekufuran, sebagai benci ketika dilempar dalam neraka. Ketika kita berhasil menghindari suatu kemaksiatan, rasanya nikmat. Kalau berhasil menghindari sebuah kemaksiatan. Dan sangat sakit kalau terlanjur berbuat dosa. Makanya kita lihat orang yang betul-betul bertobat tuh rasa menyesalnya luar biasa, dan dia jatuh sakit karena merasa berdosa. Karena dia merasa berdosa sehingga dia bisa sakit. Nah ini ya, maka kemudian ketika kita berhasil meninggalkan suatu dosa, itu akan bisa merasa nikmatnya iman ini. Nah inilah, maka Rasulullah bahwa ada 3 hal ini, barang siapa yang memilikinya maka akan bisa merasakan nikmatnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yulqa finnar. Maka 3 hal ini seseorang akan bisa merasakan nikmatnya iman, dan ini juga bagian dari tanda-tanda keimanan. Jemaah rahimakumullah, itu di akhir di bawah adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam kisah ada kisah Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah menyampaikan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Cintaku kepadamu ya Rasulullah itu sama dengan cintaku kepada diriku sendiri. Engkau lebih kucintai dari anak-anakku, engkau lebih kucintai dari orang tuaku. Cintaku kepada kamu sama dengan cintaku dengan diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasul waktu itu?
Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar, itu belum cukup wahai Umar, sampai kamu mencintai aku lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Akhirnya Umar menata dirinya kembali, ya, menata hatinya kembali, sampai kemudian dia bisa merasakan bahwa Rasulullah lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sampai menata dirinya, menata hatinya, sampai bisa merasakan bahwa dirinya lebih mencintai Rasulullah ketimbang kepada dirinya sendiri. Maka inilah orang beriman itu harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-istijabah li awamirillahi wa rasulih. Al-istijabah li awamirillahi wa rasulih, menyambut terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Atau kalau kita tambah lagi, istijabah fauriyah, segera menyambut terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Semakin kuat imannya, semakin cepat merespon perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ketika dia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan segera menyambutnya. Ya, segera menyambutnya. Tidak malas dalam merespon perintah Allah atau Rasul tersebut. Nah, ini tanda orang beriman. Makanya orang ketika beriman, ketika ada adzan, panggilan sholat, maka dia segera untuk sholat. Pikirannya adalah sudah sholat. Bahkan sebelum waktu masuk sholat, dia sudah siap-siap. Dia sudah mau masuk sholat ini, sudah siap. Itu orang beriman seperti itu. Tapi kalau orang imannya lemah, ada adzan, ada iqamah, masih santai, masih nggak kepikir mau sekali sholat. Dan orang beriman begitu sudah dengar adzan, oh bersegera, pikirannya pikirannya. Nah, ini orang beriman, segera menyambut ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman, innama kana qalal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sami'na wa ata'na. Maka langsung sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ini orang beriman seperti itu, meskipun kadang-kadang berat, tapi begitu diperintah oleh Allah maka sami'na wa ata'na. Pernah saya ceritakan bagaimana dulu sikap sahabat ketika ada larangan minum khamr. Langsung mereka sami'na wa ata'na. Khamr yang waktu itu adalah seperti minum teh. Ada minum pagi, ada minum siang, ada minum malam atau sore atau malam. Itu dulu biasa orang minum khamr, seperti kita biasa minum teh. Lalu ketika Allah menurunkan ayat tentang dilarangnya khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan, kemudian fajtanibuhu, maka kata Allah sesungguhnya khamr dan seterusnya itu adalah rijsun, najis, lalu fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Maka waktu itu para sahabat langsung meninggalkannya. Ada yang waktu sedang minum, begitu mendengar ini langsung dimuntahkan. Ada yang baru mau minum, mendengar langsung dibanting itu khamrnya, gak jadi minum. Bahkan kemudian yang punya simpanan khamr di rumah
dibuang semuanya. Yang jualan khamr dibuang langsung khamrnya, nggak mikir rugi, nggak mikir itu, ini haram, dibuang semuanya. Nggak mikir mau dipulang ke pabriknya, nggak mikir seperti itu, langsung dibuang. Ini khamr, ini najis, ini khamr adalah haram, maka langsung dibuang semuanya. Inilah dulu para sahabat Rasul ketika ada larangan tentang khamr, langsung sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami langsung mentaatinya. Ini begitulah tanggapan orang-orang beriman ketika ada panggilan dari Allah dan Rasul itu. Diperintah apa sama Allah atau Rasul, maka segera ditanggapi, segera direspon dengan baik. Ya, sami'na wa ta'na. Begitu pula ketika ada perintah untuk menutup aurat bagi para wanita. Jadi nggak benar bahwa jilbab itu adalah budaya Arab, itu nggak benar. Pakai cadar budaya Arab itu nggak benar. Kenapa? Karena zaman jahiliyah orang-orang Arab kelihatan kepalanya, kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya. Dulu begitu ketika zaman jahiliyah. Jadi wanita jahiliyah itu kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan seperti orang besar umumnya lah, seperti itu. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Ketika Allah memerintahkan para wanita untuk menutup kepalanya, menutup lehernya, menutup rambutnya, maka waktu itu para sahabiyah langsung menutupnya. Aisyah menceritakan, waktu itu kami nggak punya kain untuk bisa dijahit sebagai kerudung, sebagai penutup kepala. Namun sudah ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu itu kain yang ada kita gunakan, ada hordeng, kita ambil untuk kepala. Jadi jangan tanya bagaimana modelnya, harus tanya seperti itu. Bagaimana modisnya? Nggak ada, yang ada nutup aja waktu itu. Ya, ada selimut dipakai untuk jilbab. Jadi nggak mikir bagaimana modisnya. Oh, kalau sekarang kan udah keren semuanya jilbabnya sekarang. Dulu nggak ada kain, sudah ada perintah untuk menutup kepala, langsung itu semuanya. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati. Nah, inilah sikap orang yang beriman. Apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah, maka segera dilaksanakan. Sami'na wa ta'na. Nah, inilah ya, ini tanda orang beriman seperti itu. Ada perintah Allah, segera dilaksanakan. Ada larangan Allah, Rasulullah, segera ditinggalkan. Ini bagian dari tanda orang beriman. Maka orang beriman itu ketika ada perintah Allah langsung segera melaksanakan dan berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, lihat Allah sampai bersumpah, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, mereka maksudnya orang-orang mereka ya, la yu'minun, tidak beriman sampai mereka itu ya, pada hakikatnya tidak beriman sampai hingga mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap urusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ketika orang itu punya permasalahan, kalau dia orang beriman, maka dia akan minta diputuskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada Quran dan kembali kepada Sunnah Rasul. Apa masalah kita? Yuk kita selesaikan dengan Quran dan Sunnah. Itu tanda orang beriman. Kalau orang beriman, nggak mau kepada Rasulullah, nggak mau kepada kitab Allah, nggak mau. Jadi orang beriman itu ingin masalah itu diselesaikan dengan Quran dan Sunnah. Ya.
Ini dulu pernah ada, ini ada orang munafik, orang munafik, orang beriman, memang pura-pura beriman, menampakkan dia sebagai orang beriman, tapi orang munafik sebenarnya. Orang munafik ini punya masalah dengan salah seorang sahabat, punya masalah sama sahabat. Lalu kemudian sang sahabat ini mengajak, ayo kita serahkan dengan Rasulullah begitu. Orang beriman ini sebenarnya dia mau dengan siapa saja asal menguntungkan dia. Kalau tidak menguntungkan dia tidak mau. Maka waktu itu diajak kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah memutuskan. Rasul putuskan, dia merasa dia kurang diuntungkan oleh Rasulullah SAW, maka dia waktu menolak, nggak mau menerima putusan Rasulullah SAW. Akhirnya sang munafik ini akhirnya ngomong kepada sahabat tersebut, saya belum terima ini. Ayo kita datang ke Umar bin Khattab, minta sama dia memutuskan. Ya, kalau sahabat itu dipaksa, akhirnya dia ngikutin aja udah. Apa sih maunya dia begitu. Ini udah Rasul putuskan, masa nggak terima gitu. Maka waktu itu datanglah mereka kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ini kita tadi sudah kepada Rasulullah. Rasul udah memutuskan masalah kita, tapi dia nggak mau, wahai Umar. Tapi minta kepada engkau, wahai Umar, supaya engkau memutuskan, wahai Umar. Oh begitu ya, kata Umar. Umar langsung masuk ke dalam rumah, tunggu sebentar, masuk ke dalam rumah, kemudian dia keluar membawa peda terhunus. Lalu dikatakan, siapa yang tadi nggak mau? Ini Umar, nggak mau dia dengan pesan Rasulullah. Kalau kamu nggak mau pesan Rasulullah, maka pedang ini lebih berhak untuk memenggal leher kamu daripada kamu nggak terima pesan Rasulullah SAW. Lalu kabur ke orang munafik. Ya, jadi orang beriman itu hendaknya adalah ketika punya masalah itu menerima putusan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ada masalah maka perginya kepada Quran dan Sunnah. Ya, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, dan kemudian kita terima apapun keputusan dari Quran dan Sunnah Rasul. Nah, rahimakumullah, maka kata Allah di sini, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan kemudian mereka menerima putusan kamu dan tidak sedikit pun merasa keberatan dengan putusanmu, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, inilah orang beriman seperti itu. Kalau nggak begitu, mereka nggak beriman. Nah ini, maka kemudian ketika ada perintah Allah maka harus disambut, tidak boleh dibiarkan. Ya, apa perintah Allah segera disambut. Maka pernah saya sampaikan di sini pula, ada seorang sahabat Rasul, ya, sahabat Rasul, ini orang miskin. Ketika itu ada perintah untuk sedekah, perintah dari Allah untuk sedekah. Namun karena dia ini orang miskin, ya, dia waktu itu nggak bisa bersedekah. Jangankan sedekah, untuk makan saja dia nggak punya. Untuk makan, ya makan saja nggak punya, apalagi untuk sedekah. Akhirnya apa? Ini perintah Allah, maka dia langsung pergi, ya, mencari kayu bakar dan kemudian dia jual. Lalu setelah itu untuk apa? Untuk sedekah, bukan untuk makan. Kata apa? Allah memerintahkan untuk sedekah, saya sedekah, meskipun saya orang yang tidak punya. Ini kenapa? Karena dia nggak mau ada perintah Allah sementara dia belum melaksanakannya. Jadi semua perintah Allah harus aku laksanakan. Inilah seorang sahabat Rasul, tanda begitu kuat imannya sehingga dia langsung merespon perintah Allah atau perintah Rasulullah SAW. Nah, ini kisah seorang sahabat Rasul yang baru masuk Islam atau yang belum tahu hukum Islam waktu itu. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu wa tarahahu wa qala ya'mudu ahadukum ila jamratin min nar fatrahuha fi yadihi
faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi faqala la wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Ini kisah seorang sahabat yang belum tahu hukum. Dalam Islam itu laki-laki dilarang memakai emas, ya. Laki-laki dilarang memakai emas. Nah, ini adalah seorang sahabat belum tahu hukum itu. Dia memakai cincin emas. Sahabat laki-laki memakai cincin emas. Begitu Rasul melihatnya, langsung Rasulullah memperingatkannya. Itu nggak boleh, ya. Kata Rasulullah SAW, ya'mudu ahadukum ila jamratin minan nar. Kata Rasulullah SAW, lepaslah itu. Kalau tidak kamu lepas, maka ini nanti akan bisa menjadi api yang akan membakar kamu, ya, yang akan bisa membakar kamu. Maka lepaskan itu. Lalu Rasulullah tidak hanya mengatakan lepaskan, Rasulullah ambil tuh, dipegang tangannya, diambil cincinnya itu, diambil Rasulullah, lalu Rasulullah lempar ke tanah supaya dia teringat kuat bahwa itu dilarang. Maka Rasulullah ambil dari jarinya, kemudian Rasul lempar ke dalam lempar ke tanah. Dan saya mengatakan ya'mudu ahadukum ila jamrat min nar. Apa kamu mau ini nanti menjadi api dan akan membakar diri kamu? Coba rahimakumullah, ini Rasul menjelaskan bahwa emas itu dilarang, lelaki dilarang memakai emas. Kalau punya boleh punya, ya. Kalau punya, wah Ustaz saya punya emas di rumah Ustaz, gak apa-apa punya, tapi jangan dipakai aja. Ya jangan dipakai. Ini sekarang salah kaprah sekarang. Orang tunangan aja tuker cincin emas, laki-laki pakai emas sampai untuk emas juga. Atau kadang-kadang kalau nikah, ya ada emas kawinnya, kemudian yang laki-laki pun dipakai emas juga kadang-kadang. Atau kadang-kadang memakai ini emas kawinnya itu kembar, satu laki-laki satu perempuan, lalu saling pakai emasnya. Ini salah kaprah itu, ya satu salah kaprah itu. Jadi laki-laki dilarang memakai emas, apakah cincin, apakah gelang, apakah anting ya, apa anting ataukah bahkan polpen emas yang dipakai di sini pun itu dilarang untuk laki-laki. Ya, intinya laki-laki itu dilarang berhias dengan emas. Ya, dilarang berhias dengan emas, memakai emas dilarang. Nah itu ketika dipakai maka nanti akan ancamannya adalah akan menjadi api yang membakar dirinya. Nah, coba rahimakumullah, ini kisah seperti itu. Nah, kita lihat sini bagaimana respon sahabat ini. Sahabat yang belum tahu hukumnya ini bagaimana. Maka ketika Rasulullah ambil itu cincinnya lalu dilempar ke tanah dan mengatakan apa kau mau nanti dibakar dengan api berasal dari emas ini. Lalu Rasul lempar ke situ. Nah, lalu Rasul pergi setelah ngomong seperti itu. Rasul pergi dengan urusannya yang lain. Nah, tinggallah sahabat ini bersama temannya waktu itu. Lalu kata temannya, wahai saudaraku, ya, ambillah emasmu itu. Tadi kan Rasulullah melempar ke tanah. Sekarang ambil emas itu, gunakan untuk yang lain. Mungkin kamu simpen atau kamu nanti jual, atau kamu kasih ke ibu, atau kamu kasih ke istri, silakan. Ambil itu emas yang tadi telah dilempar oleh Rasulullah SAW. Apa kata dia? Wallahi, kata dia, la wallahi la akhudhu abadan wa qad taraha Rasulullah SAW. Kata dia, demi Allah, aku gak mau mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Rasulullah SAW. Rasul telah melempar ke tanah, masa saya ambil? Saya nggak mau, wallahi. Padahal secara hukum ya, kalau kita bicara hukum fikih itu boleh, tapi semangat iman dia itu nggak mau saya nggak sudi ngambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah SAW. Rasul membuang, maksud apa? Saya nggak mau.
Itu karena semangat imannya luar biasa. Ya, demi Allah saya nggak mau ngambil lagi, udah mau ada yang ambil silahkan, saya nggak mau. Itu emas loh ya. Emas, bukan sesuatu yang murah gitu. Ya, demi Allah saya nggak mau ngambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah, sudah dibuang oleh Rasulullah, saya nggak mau ngambil lagi. Wallahi, sahabat Rasul. Padahal itu kalau bicara hukum ya, sehukum masih boleh. Rasul itu melempar bukan maksudnya dilarang memiliki, enggak, tapi hanya mana dilarang memakai. Memiliki boleh, tapi memakai nggak boleh. Tapi sikap dia itu luar biasa. Karena semangat imannya luar biasa, dia mengatakan demi Allah saya nggak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu, ini sahabat bagaimana dia istijabahnya, ya, menyambut seruan Allah dan Rasul dengan begitu kuatnya, betul. Dan ya, itu yang kedua. Kita langsung yang ketiga, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Orang kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah seharusnya dia cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Ya, maka orang beriman itu adalah cinta kepada siapa saja karena Allah, benci kepada siapa saja itu karena Allah. Benci kepada apa saja karena Allah, benci kepada siapa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Jadi kita mencintai orang soleh. Kenapa? Ya karena Allah. Karena Allah mencintai mereka, kita pun mencintainya. Nah gitu. Dicinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dia, saya pun mencintainya. Siapa yang Allah cintai akan saya cintai. Siapa yang Allah benci akan saya benci. Nah itu kaidah seperti kaidahnya. Siapa yang Allah cintai akan saya cintai, siapa yang Allah benci akan saya benci. Ya itu kaidah dalam cinta karena Allah, benci karena Allah. Allah mencintai para sahabat Rasul, kita harus mencintainya. Rasulullah mencintai sahabat-sahabatnya, kita harus mencintainya. Rasulullah mencintai keluarganya, kita terus mencintai kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang dicintai Rasulullah, kita pun mencintainya. Siapa yang dibenci Rasulullah, kita pun harus membencinya. Nah gitu. Nah ini al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Maka ketika orang-orang itu misalnya membenci Rasulullah, gitu, ada orang membenci Rasulullah, maka orang beriman akan membenci mereka juga karena mereka membenci Rasulullah SAW. Maka dalam kisah perang Badar itu kisah yang luar biasa. Itu pertaruhan cinta antara cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta kepada saudara-saudaranya, dengan cinta kepada kerabatnya. Perang Badar itu adalah perang saudara sebenarnya, perang saudara. Ya, ada paman membunuh keponakan membunuh pamannya, ya, adik membunuh saudaranya. Ada orang membunuh temannya sendiri ketika sejak dulu masih kecil, temannya sekarang dibunuh. Itu perang saudara sebenarnya. Jadi cuman bedanya adalah bahwa ini perang antara orang beriman dan orang kafir. Maka Hamzah dalam perang Badar itu membunuh banyak sekali teman-teman dia dahulu ketika zaman jahiliyah. Teman akrabnya dia dibunuh oleh Hamzah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu hampir membunuh anaknya, tapi anaknya yang kabur terus, menjauh dari bapaknya, takut dengan bapaknya sehingga dia menjauh. Waktu itu anaknya masih kafir. Umar bin Khattab itu membunuh salah seorang kerabat dia sendiri. Umar bin Khattab membunuh salah seorang kerabat dia sendiri yang kafir. Ya, jadi waktu itu perang saudara.
Tapi karena mereka itu membenci Allah dan Rasulnya, maka mereka terpaksa membunuh mereka dalam perang. Ini pertaruhan antara cinta kepada Allah dan Rasul dengan cinta dengan kerabat-kerabatnya. Nah, ini Allah abadikan dalam surat Al-Mujadilah, ya, ayat ke-22, ayat terakhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Dan seterusnya sampai akhir, ya. Di situ kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak menjumpai, ya, kamu tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman itu tidak akan mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Orang beriman tidak akan mencintai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Meskipun mereka itu bapaknya sendiri, meskipun mereka itu adalah pamannya sendiri, meskipun mereka adalah saudara sendiri, kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sudah, saya tidak cinta lagi sama mereka. Itu, ya. Dan ini terjadi pada sahabat Rasul dalam perang Badar, itu kelihatan betul. Kelihatan mereka itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya sampai mereka itu bisa membunuh kerabat-kerabatnya, bisa membunuh, bisa memerangi, berperang dan kemudian membunuh kerabatnya itu. Nah, ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terjemahnya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka sendiri ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada Allah, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Jadi orang beriman itu begitu. Jadi dia cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dicintai Allah, maka dia akan mencintainya. Siapa yang dibenci Allah, maka dia akan membencinya. Gitu ya. Dalam sebuah hadis, ya, an Abi Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, ya, dari Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan atau tidak memberi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi pun karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Ada tidak memberi karena Allah. Jadi ketika tidak memberi bukan karena bakhil, bukan karena pelit, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Misalnya ada acara di kampung, ini acaranya untuk, misalnya untuk dangdutan, untuk acara-acara kemaksiatan, maka mohon maaf, saya tidak mau nyumbang. Kenapa? Karena Allah. Bukan saya sayang uang, enggak, ya, tapi saya nggak mau uang saya ini dipakai untuk acara-acara yang tidak halal. Maka saya tidak mau memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya nggak mau dan saya nggak rela harta saya satu rupiah pun saya nggak mau dipakai untuk yang tidak halal. Saya tidak memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang halal silakan ambil, silakan pakai. Tapi kalau yang tidak halal, saya tidak rela harta saya yang dari saya dipakai untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka barang siapa yang seperti itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan atau tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, itharul akhirah ala dunya, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, ini sudah jelas mungkin ya, bahwa orang beriman itu memang sudah wajar kalau dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka dia harus lebih memut akhirat. Wal akhiratu khairun dan ula, akhirat lebih bagus daripada dunia. Makanya orang beriman itu pemikirannya panjang, ya, dia lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Allah berfirman, fa amma man tagha, ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan, maaf ya. Salah ngambil ini. Salah ngambil warna itu ya. Ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Syukurnya ini ayatnya familiar gitu ya. Jadi insyaallah yang hafal enggak masalah ini. Surah An-Nazi'at. Ya, fa amma man tagha wa athara al-hayat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Orang beriman itu kemudian menahan diri untuk menahan diri terhadap kesenangan dunia. Kenapa? Karena lebih mementingkan nanti di akhirat. Orang yang beriman menahan dirinya untuk kesenangan di dunia karena dia lebih mengutamakan nanti di akhirat. Maka orang-orang beriman itu senantiasa lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya. Dan apa kata Rasulullah SAW, al-qayyisu, ya, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya dan bekerja atau beramal untuk hari setelah kematian. Itu orang beriman. Jadi dia tidak menurunkan hawa nafsu untuk di dunia, dia lebih mementingkan nanti bagaimana di akhirat nanti. Ya, jadi tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti kemauan-kemauannya, tidak mengikuti kesenangan-kesenangannya, ya, supaya mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Ini. Oh, ini berbeda nih urut sini ya. Jadi tadi belum selesai tadi ini ya tadi. Jadi lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kita lanjutkan ya. Ya, kelima,
Kita ada tujuh poin. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini juga tanda keimanan, terutama untuk laki-laki, karena perempuan tidak diwajibkan ke masjid. Laki-laki maka di antara tanda iman adalah memakmurkan masjid. Masjid itu ibarat air bagi ikan. Jadi kalau orang beriman itu ikan, maka masjid itu adalah air. Merasakan betah kalau di dalam masjid, dan kalau keluar masjid inginnya masuk ke masjid lagi, begitu. Itu masjid seperti itu. Orang beriman itu adalah orang yang sangat senang ketika di masjid dan senang untuk memakmurkan masjid. Ada satu hadis Rasulullah SAW, di antara orang yang nanti mendapatkan naungan Allah di hari kiamat itu adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya tertambat dengan masjid. Hatinya selalu rindu dengan masjid. Itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang sangat panas dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok, 7 golongan, di antaranya adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid. Nah, ini tanda iman. Maka orang ketika memakmurkan masjid itu orang beriman. Itu orang beriman. Kebalikannya bagaimana? Kalau orang tidak pernah ke masjid bagaimana? Berarti imannya dipertanyakan. Imannya dipertanyakan. Karena tanda orang beriman adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman. Jadi yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakat, dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang beriman. Maka berarti orang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Karena itu kemudian ya, orang-orang yang senantiasa ke masjid itu akan mendapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya nilai-nilai yang akan didapatkan orang ketika ke masjid. Setiap langkah kakinya dari rumah ke masjid itu mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah itu menghapuskan dosa dan meninggikan satu derajat. Semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan dan semakin banyak derajat yang Allah berikan kepada dia. Ketika orang di masjid itu dan dia lama dia nunggu sholat itu, selama dia nunggu itu sudah dianggap dia sholat. Selama nunggu sholat itu dianggap sholat meskipun dia hanya duduk. Jadi nilainya sangat luar biasa. Apalagi orang misalnya etikaf, luar biasa ya. Makanya kemudian dulu para sahabat itu semua agenda-agenda itu di masjid semuanya, karena nilainya luar biasa. Ada acara apa ke masjid, dan niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun acara-acara biasa, tapi adalah karena untuk memasjid, maka dia bernilai ibadah. Ya, itu masjid luar biasa.
Dan ini adalah tanda orang beriman, memakmurkan masjid itu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yurfa'u fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi apa namanya, program ya orang-orang beriman adalah begitu, di masjid berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala waktu pagi, waktu sore dan seterusnya. Nah, ada satu riwayat ini, meskipun sebagian ulama mengatakan ini hadisnya kurang sahih, tapi secara makna ya, jadi kurang sahih karena sanadnya, karena perawinya ada perawi yang kurang kuat sehingga dilemahkan oleh sebagian ulama. Namun maknanya mendukung dengan ayat tadi. Apa situ? An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Jika kamu lihat orang yang biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia orang beriman. Nah, ini kalau dibalik artinya, kalau orang nggak pernah ke masjid, bagaimana? Berarti imannya diragukan. Kalau orang nggak pernah ke masjid. Nah, ya. Jangan sampai ya orang nggak pernah ke masjid, begitu meninggal mau dibawa ke masjidnya. Ada banyak orang begitu ya, nggak pernah ke masjid, tapi ya begitu meninggal dunia, keluarganya minta ya, agar dibawa ke masjid. Seharusnya kan yang biasa ke masjid harusnya begitu. Ya, ini. Idza ra'aitum rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah beriman. Tentunya saya adalah biasa ke masjid itu untuk beribadah, bukan biasa ke masjid mencari sandal ya. Ada yang mencari sandal orang gitu kan, datang bawa sandal jelek, pulang-pulang bawa sandal bagus. Ya. Jadi datang ke masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk laki-laki terutama ya. Laki-laki saya pesankan ya, kita harus ke masjid. Jangan sampai kita gak ke masjid. Ustaz itu gak enak sama masjid, Ustaz, imamnya kurang bagus ya. Yang penting kita ke masjid. Ya, yang penting kita ke masjid. Ustaz beda, ini Ustaz beda caranya Ustaz. Yang penting kita ke masjid. Ya. Jadi jangan dipermasalahkan masalah-masalah yang kecil itu. Gitu. Jangan dipermasalahkan kecil. Selama itu masih sah dan itu ada dalilnya, meskipun ada perbedaan ulama, yang penting kita ke masjid bersama-sama. Jangan kita membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Meskipun beda sedikit, kita harus kita harus bersatu di situ. Ya, maka bersama ke masjid. Ustaz, saya kan nggak kunut, dia kunut. Udah kalau ke masjid ikut aja kunut mereka. Nggak usah nggak kunut. Ya. Atau Ustaz itu misalnya nggak kunut, saya kunut. Udah kalau pas di situ kamu nggak kunut. Ikut aja imamnya bagaimana. Toh nggak batal sholatnya ketika nggak kunut, atau yang kunut pun nggak batal sholatnya. Jangan sampai masalah-masalah kecil membuat kita kemudian nggak mau bersatu. Ya, kita harus ke masjid bersama-sama dengan jamaah di sekitar rumah kita. Ya. Kalau Rasulullah SAW, innama yansurullah hadil umma bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Nah, ini ada hadis lagi bahwa ya orang yang ke masjid dan mereka sholat,
ya, mereka sholat, mereka berdoa dan sebagainya. Kadang-kadang mereka itu adalah orang-orang yang kita nggak mengenal mereka, tapi doa-doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka rajin ke masjid. Ada orang yang mungkin orang biasa menurut pada manusia, orang biasa, ya, tapi dia rajin ke masjid dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dialah doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin kita mendapatkan kebaikan karena doa dia. Mungkin di antara sekian banyak doa orang itu mungkin dia yang diterima sebenarnya oleh Allah, tapi tentu hasilnya untuk kita semuanya. Makanya di sini adalah Rasulullah bersabda, sesungguhnya ya Allah itu menolong umat ini itu bidha'ifiha, dengan orang-orang dhaifnya, dengan orang yang lemah, bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan keikhlasan mereka. Di umat Islam itu masih eksis, masih jaya, itu mungkin karena orang-orang itu, meskipun dia lemah, tapi karena mereka ikhlas, rajin berdakwah, rajin berdoa, rajin sholat, ya, dan ikhlas, maka akhirnya Allah menerima doa-doa mereka itu. Jadi ini kita nggak tahu, makanya kemudian ya negeri kita ini masih berkah. Kenapa? Ya mungkin doa-doa mereka, kita nggak tahu. Makanya kemudian jangan diremehkan. Setiap orang muslim itu ketika berdoa jangan diremehkan. Mungkin di antara semua doa ini gak ada terima kecuali dia, mungkin begitu. Dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan mungkin karena doa dia. Sampai misalnya hujan turun pun, itu jangan-jangan itu doa salah satu orang dari orang muslimin yang kita mungkin gak begitu kenal dengan dia. Ya, banyak orang minta doa, ya Allah, minta agar Allah menurun hujan, tapi hujan kadang turun. Begitu ada orang satu itu yang doa, langsung Allah turun hujan. Dan kita mungkin nggak mengenal dia, dan mungkin kita anggap dia orang biasa, orang nggak punya apa-apa, tapi dialah sebenarnya yang Allah kabulkan doanya itu. Kita nggak tahu. Ya makanya kemudian kita nggak boleh meremehkan orang-orang yang nggak kita kenal. Mungkin karena doa dia sehingga kita masih bisa mendapat berbagai macam keberkahan, berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Ya, ini karena tadi itu kemuliaan di masjid dan mereka berdoa, mereka ikhlas dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW idza sarrat ke ini yang berikutnya ini, dan yang keenam. Yang keenam, maaf saya dulu. Yang keenam, mahabbatul ta'at wa bughdul ma'asi, cinta dengan ketaatan dan benci dengan kemaksiatan. Ini ada istilah lawazimul mahabbah, konsekuensi cinta. Ini di sini nggak ada, saya tulis dulu ya. Ada tulisnya. Lawazimul mahabbah, di konsekuensi cinta ya. Yang pertama adalah mahabbatu man yuhibbul maqbul.
mahabbatu man yuhibbuhu al-mahbub. Mahabbatu sama adalah ma yuhibbuhu karahiyatu man yakrahuhu. Karahiyatu ma yakrahuhu lawazimu al-mahabbah. Kurang ya? Jadi ada namanya lawazimul mahabbah, konsekuensi cinta. Konsekuensi cinta. Jadi kalau cinta itu bagaimana? Yang pertama adalah mahabbatu man yuhibbuhul mahbub. Mencintai siapa saja yang dicintai oleh kekasih kita. Kalau kita mencintai orang, maka kita pasti akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh yang kita cintai itu. Gitu ya. Iya. Jadi lawazimul mahabbah. Jadi mahabbah itu mahabbatu man yuhibbul mahbub. Jadi mencintai siapa saja yang dicintai oleh kekasih kita. Jadi gini, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini mahbub adalah yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ini mahbub adalah yang kita cintai, kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai siapa saja yang dicintai Allah. Ya, kalau kita mencintai Allah, kita harus mencintai siapa saja yang dicintai Allah. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhul mahbub. Bedanya ini man. Orang ini sesuatu. Mencintai apa saja. Ini siapa saja dan apa saja. Mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya. Apa yang Allah cintai, kita harus mencintainya. Gitu. Apa yang kita cintai, kita harus mencintainya. Sekarang kebalikannya, karahiyatu man yakrahul mahbub. Membenci siapa saja yang dibenci oleh kasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dibenci oleh Allah, maka kita harus membencinya. Yang keempat, karahiyatu ma yakrahul mahbub. Membenci apa saja yang dibenci oleh kekasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan lawazim al-mahabbah, konsekuensi cinta. Kalau yang kita cintai ini Allah atau Rasulullah mutlak, ini harus ya. Kita harus mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Kita harus membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Kita harus membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah mencintai orang-orang soleh, kita harus mencintai mereka semuanya. Allah mencintai para nabi, kita harus mencintai mereka semuanya. Allah membenci mencintai apa saja yang Allah cintai. Maka Allah mencintai misalnya Ka'bah, kita harus mencintai Ka'bah. Allah mencintai ketaatan, kita harus mencintai ketaatan. Gitu. Membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Allah membenci setan, kita harus membenci setan. Allah membenci misalnya tempat-tempat maksiat, kita membenci tempat maksiat. Apa sih yang Allah benci, kita harus membencinya. Ini untuk Allah ini sudah mutlak. Tapi kalau untuk manusia ini nggak mutlak. Meskipun biasanya berlaku juga. Ya. Misalnya, kita tuntun aja ya, seorang suami mencintai istrinya. Suami mencintai istrinya. Maka bagaimana? Mencintai
orang-orang yang dicintai oleh istri kita. Siapa yang dicintai oleh istri kita? Orang tuanya, ibunya, saudara. Maka seorang suami itu harus mencintai istrinya, juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh istrinya. Cinta juga ke orang tuanya, mertua cinta juga, karena kita mencintai istri kita. Jangan, oh saya hanya mencintai istri saya nggak mencintai mertua saya, nggak boleh begitu. Itu namanya nggak cinta berarti. Kalau cinta sama istri ya harus mencintai orang tuanya juga, mencintai saudaranya juga, orang-orang yang dia cintai kita mencintai mereka juga. Bahkan kadang-kadang orang kalau mencintai itu akan mencintai apa yang dicintai juga oleh dia. Misalnya masakan, seorang istri suka misalnya apa, bakso misalnya. Sang suami dulunya nggak suka bakso, tapi karena istrinya suka bakso, akhirnya mungkin bakso juga, karena yang hibur mahbub. Itu nggak terasa, itu nggak apa namanya, nggak terasa akan seperti terjadi, gitu. Karena cinta tadi itu. Ya, sekali lagi ini kalau untuk manusia memang nggak mutlak, tapi untuk Allah mutlak. Untuk Allah mutlak, ya. Kalau manusia nggak mutlak. Jadi ini adalah bahwa ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mencintai siapa saja yang dicintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai Allah, membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah, membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang di situ mahabbatu ta'at wa budul ma'asi, ya, mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan itu adalah bagian daripada lawazimul mahabbah, konsekuensi cinta kepada Allah. Kita harus mencintai ketaatan dan kita membenci kepada kemaksiatan. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Mahabbat ta'at wa budul ma'asi. Jadi mencintai ketaatan dan benci kemaksiatan. Kenapa? Karena ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka kita mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka orang beriman itu akan mencintai ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Jadi itu ada ketaatan dia menyukainya, meskipun kadang-kadang dia nggak mampu melaksanakannya, dan dia mencintai itu dan ingin melaksanakannya. Kalau dia belum mampu, wah seneng kalau orang bisa haji, seneng kalau bisa berjuang fisabilillah, nah gitu. Meskipun mungkin dia belum mampu untuk melaksanakannya. Wah, aku senang kalau bisa sodakoh, saya belum bisa melaksanakannya. Tapi saya ingin sekali bisa sodakoh. Disenang dengan ketaatan-ketaatan dan benci dengan kemaksiatan. Ya, ini. Kalau Rasulullah SAW, "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Lihat ini, sangat sederhana ini. Kata Rasulullah SAW, jika kebaikanmu itu membuat kamu bahagia, kamu senang, dan kejelekanmu membuat kamu sedih, ya, maka berarti kamu masih beriman. Kebaikanmu membuat kamu bahagia, kejelekanmu membuat kamu sedih, itu berarti kamu adalah masih beriman. Pertanyaannya, adakah orang yang berbuat baik lalu dia sedih? Ada enggak? Adakah orang yang berbuat dosa lalu dia senang? Ada enggak? Ada. Ada orang yang berbuat baik lalu dia sedih, ada enggak? Apa contohnya? Orang berbuat baik dia sedih, nyesal dia berbuat baik. Ya, banyak sekali, Bu. Ya, kalau ada kaleng lewat itu ya, kalau kaleng lewat, lalu dimasukkan uang, ngambil dompet, lalu dimasukin, salah masukin dia. Harusnya warna apa? Warna biru atau warna apa dia? Salah warna pink, warna merah. Oh, nyesel, aduh saya salah, nyesel saya ingat maksudnya gitu.
Padahal harusnya dia bahagia, itu harusnya alhamdulillah. Memang sih niatnya yang nilainya kecil, tapi Allah mengarahkan saya itu yang besar, alhamdulillah, apa-apa. Harusnya begitu, harusnya. Ya. Adakah orang berbuat dosa lalu dia bahagia? Banyak orang berbuat dosa lalu bahagia, banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Orang beriman ketika dia terlanjur berbuat salah, dosa, harusnya bersedih, bukan malah senang, bukan malah bahagia. Sekarang ini malah parah, banyak orang berbuat dosa malah bahagia, malah kadang-kadang bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Ini na'udzubillah min dzalik. Dosa sekecil apapun, kalau dia sampai senang dengan dosa itu bisa berubah menjadi dosa besar. Bahayanya, ya. Dosa sekecil apapun, kalau dia merasa senang dengan dosa itu bisa menjadi dosa besar. Makanya nggak boleh kita bangga dengan dosa-dosa kita. Kita nggak boleh suka dengan dosa-dosa kita. Sekecil apapun dosa yang terlanjur kita lakukan, kita harus sedih dan kemudian segera kita bertobat. Nah, itu ya. Maka kemudian orang beriman adalah cinta dengan ketaatan dan benci dengan kemaksiatan. Baik, ini yang terakhir, ar-ridha bil qada wal qadar. Ridha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman meyakini bahwa semua itu sudah Allah takdirkan. Dan orang beriman juga meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan pasti adalah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Jadi apapun yang menimpa kita, kita harus husnudzon, itulah yang terbaik untuk kita. Ya ini setelah terjadi ya, setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi, kita berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Setelah terjadi, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, insya Allah itu yang terbaik. Sehingga kita akan selalu menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berusaha maksimal lalu misal gagal, kita husnudzon kepada Allah, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang terbaik untuk kita. Itu. Tapi setelah diupayakan dengan maksimal, lalu kemudian kok misalnya gagal, itu yang terbaik untuk kita. Dan pasti ada hikmah di balik semua kegagalan tersebut. Nah, itu yang harus difahami oleh orang-orang beriman. Ya, maka orang beriman itu adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami akan berikan cobaan ya kepada kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, ya, kehilangan nyawa, kehilangan buah-buahan. Babasyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Maka orang beriman akan sabar dalam menerima semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ma min syai'in yusibul mu'min hatta syauqa tusibu illa kataballahu lahu biha hasanah wa hattat anhu biha khatiyah. Ini yang difahami oleh orang beriman seperti ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin meskipun hanya duri yang menusuk, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya kebaikan pahala baginya dan menghapus dengannya kesalahannya. Maka setiap musibah yang menimpa kita dan kita sabar menghadapinya, maka itu akan menghapus dosa kita dan akan menambah kebaikan untuk kita. Nah, ini kunci adalah menerima takdir Allah dan sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kita. Kalau mendapat takdir yang baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
Inilah orang beriman itu akan menerima ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya kira-kira ya sampai situ dulu ya tentang apa namanya tentang tanda-tanda iman ya, bahwa iman itu pasti ada tanda-tandanya. Jadi iman memang di hati, tapi akan muncul dengan tanda-tanda tersebut. Demikian, semoga manfaatnya. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Ustaz guru kita, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah diberikannya yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya. Begitu juga saya informasikan bahwa hari ini kita tidak buka sesi tanya jawab karena memang Ustaz kita ada keperluan. Namun bisa kita simpulkan dari pembahasan kita pada hari ini, pagi ini, yaitu yang pertama terkait masalah tanda-tanda keimanan. Ada 7 tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, menyambut terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, cinta dan benci karena Allah. Yang keempat, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang kelima, memakmurkan masjid. Ini khusus untuk laki-laki ini. Yang keenam, mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Yang ketujuh, ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua yang Allah takdirkan itulah yang terbaik buat kita. Baik, itu saja. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah Ustaz atas ilmunya untuk hari ini. Semoga sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya juga makin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang sudah ada janji untuk kemari, mohon bersabar, nanti kita akan proses untuk terapinya dan konsultasinya. Saya mau